Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga kita selalu diberi kesehatan, tetap baik-baik aja di rumah aja. Dan semoga kita semua, doa kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau misalnya keluar dari rumah, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kebersihannya. Dan kalau keluar rumah juga jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, karena kita harus menjaga kesehatan kita tetap harus menuruti peraturan pemerintah. Nah, mengingat sekarang kita tahu kalau desah-desuhnya, isu-isunya, pokoknya itulah mengenai kuliah daring diperpanjang. Bagaimana perasaan kalian semua? Kuliah daring diperpanjang, padahal aku udah kangen teman-temanku, aku udah kangen kampus, udah pengen kuliah seperti biasa. Apapun itu, aku gak pernah memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen di saat kuliah daring. Sama, kita sepemikiran kalau kalian punya pemikiran seperti itu. Nah, jadi kan udah mulai bosan nih, pasti rasanya pengen balik lagi lah tempat perantauan, pengen cepat-cepat rasanya hilang corona ini, virus corona ini dari dunia ini, pengen beraktivitas seperti biasanya. Tapi melihat kondisi yang sekarang, kalau mau balik rasanya itu malas banget kan. Mana lagi harus dapat surat izin dari apalah itu, tanda tangan di atas meterai dari RT RW, habis itu ada surat kesehatannya juga, terus juga pesawat, tiket pesawat yang udah mulai naik tinggi. Nah, kali ini mengingat tentang pesawat, aku mau bahas tentang teori-teori konspirasi tentang segitiga Bermuda yang sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Seperti yang kita tahu, ada ratusan pesawat, ada ratusan kapal yang hilang di segitiga Bermuda yang kita pun tidak tahu penyebabnya. Kenapa banyaknya pesawat, banyaknya kapal yang hilang di segitiga Bermuda ini, kita belum ada yang tahu penyebab pastinya. Maka dari itu timbullah berbagai macam konspirasi-konspirasi tentang segitiga Bermuda ini. Nah, kali ini sebelum kita bahas ke teori konspirasi, aku mau bahas sebelumnya tentang segitiga Bermuda dulu, untuk supaya kita tahu apa itu segitiga Bermuda, terbentuknya segitiga Bermuda itu kenapa. Baru setelah itu baru kita masuk ke teori konspirasinya. Apa itu segitiga Bermuda? Segitiga Bermuda sendiri adalah perairan yang luasnya sekitar 4 juta kilometer kuadrat yang membentuk garis segitiga, yaitu salah satu titiknya titik Bermuda di titik bagian utara, sedangkan Puerto Rico di titik bagian selatan, dan Miami di titik bagian barat. Makanya dia jadi segitiga Bermuda kayak gini teman-teman, mungkin kayak gini ya. Dan anehnya lagi, segitiga Bermuda ini gak pernah ditemukan di peta. Kalau kita misalnya kalau kita cari di Google Map kayak gitu, kita nggak bisa menemukan titik di mana segitiga Bermuda ini, karena begitu banyak kesalahan, begitu banyak kejadian di segitiga Bermuda ini. Makanya begitu banyak orang menganggap segitiga Bermuda ini atau menamakan segitiga Bermuda dan ini dengan Devil Triangle, dikarenakan berbagai macam kasus kapal maupun pesawat yang hilang di sana secara misterius. Jadi salah satu peristiwa terbesarnya hilangnya yang menjadi sorotan masyarakat yang terjadi di segitiga Bermuda itu, yaitu pada tahun 1990 adalah hilangnya pesawat Grumman TWF Avenger Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah
patroli melintasi wilayah laut ini pada tanggal 5 Desember 1945. Setelah itu sekitar 2 jam penerbangan, komandan penerbangan melapor bahwa dirinya dan anak buahnya seperti mengalami disorientasi. Beberapa menit kemudian, 5 pesawat TWF Avenger ini pun hilang tanpa sempat memberi sinyal SOS. Nah, dikarenakan kasus kapal dan pesawat ini banyak yang hilang, berbagai macam teori konspirasi tentang segitiga Bermuda yang bermunculan. Oke, teori konspirasi yang pertama yaitu human error. Jadi itu banyak banget yang mengatakan bahwa pesawat ataupun kapal yang hilang di segitiga Bermuda ini dikarenakan human error atau kesalahan manusia itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi mungkin maksudnya di sini kayak orang yang mengendari itu, orang yang bertanggung jawab mengendarai pesawat ataupun mengendarai kapal ini yang melakukan kesalahan sehingga mereka hilang di segitiga Bermuda. Tapi meskipun itu menjadi alasan utama, tidak banyak orang yang percaya, maksudnya tidak banyak orang yang terima gagasan tersebut. Next, jadi kita masuk ke teori konspirasi yang kedua. Jadi teori konspirasi kedua itu tentang the Gulf Stream. Jadi the Gulf Stream itu adalah arus aliran utama laut yang membentang dari Teluk Meksiko ke Atlantis Utara melalui Selat Florida. Katanya, arus aliran ini mengalir dengan kecepatan mencapai 2,5 meter per detik, sehingga baik kapal laut maupun pesawat yang jatuh atau melakukan pendaratan darurat dapat terbawa arus berkilometer jauh. Jadi maksudnya mungkin di sini orang yang ada di segitiga Bermuda, orang yang melewati jalur ini, jalur Teluk Meksiko ke Atlantis Utara ini, mereka pasti melewati jalur ini, jalur arus aliran utama ini pasti kan. Jadi mungkin orang yang melewati itu karena arus yang ada di situ kan 2,5 meter per detik nih, cepat banget tuh. Mungkin orang yang ada di situ mungkin terbawa arus sehingga mereka hilang. Mungkin gak sih seperti itu? Banyak teori konspirasi kayak ini bisa jadi, mungkin terjadi. Kita kan nggak ada yang tahu, ini kan cuma teori-teori konspirasi yang bermunculan, kita nggak ada yang tahu penyebab pastinya. Jadi next ke teori konspirasi ketiga. Ini teori konspirasi ketiga yaitu gelembung gas metana. Jadi teori ini muncul karena banyaknya gas metana yang ditemukan di pasar perairan segitiga Bermuda ini. Berdasarkan penelitian, gelembung gas metana dapat meningkatkan kepadatan air sehingga mengurangi daya apung. Inilah yang menyebabkan kapal dapat tiba-tiba tenggelam. Oke, sekian teori-teori konspirasi segitiga Bermuda. Sebenarnya tentu saja masih begitu banyak. Aku baca-baca artikel tentang segitiga Bermuda ini, ada begitu banyak teori konspirasi di dalamnya. Cuma kita nggak mungkin bahas itu satu persatu karena mengingat waktu juga. Kalau bahas satu persatu kepanjangan, nanti nggak ada yang mau lihat. Makanya itu teori konspirasi yang aku rekap, yang mungkin paling banyak dipercaya sama masyarakat. Jadi sekian video ini, terima kasih sudah mau menonton. Bye bye.